Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ihsan Arsy Putra, NIM 21120118181200029 dari mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai paket tracer activity yang berjudul Skill Integration Challenge. Dengan kode activity-nya yaitu 4.5.1.1. Pada activity kali ini terdapat addressing table yang beberapa kolomnya masih kosong. Untuk skenario sendiri, nanti kita akan diminta untuk melakukan konfigurasi pada routernya dan beberapa end device, kemudian juga memberikan akses control list. Langsung saja untuk yang pertama kita diminta untuk membagi network ya ke dalam dua subnet sama besar yang akan digunakan pada branch. Nantinya IP yang terakhir pada paruh kedua akan diberikan ke interface gigabit Ethernet 0/0. Untuk yang IP terakhir di paruh pertama, dia akan diberikan ke interface gigabit Ethernet 0/1. Kita diminta untuk mendokumentasikannya pada addressing table, kemudian juga mengkonfigurasi branch dengan IP yang benar. Langsung saja kita masuk ke router branch, enable, configure terminal, masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Kita berikan IP address-nya 172.169.254. Subnet masknya ini /20 saja. 240.0. Sebentar. 0. Ini saya baginya seperti ini ya. Jadi untuk yang terakhir itu jadi untuk IP terakhir dari paruh kedua atau subnet 2 ini berarti kan titik 159.254 ya. Jadi seperti ini. Slashnya 20. Baik, kita enter. Kemudian beri perintah no shutdown. Setelah itu exit, masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Kita beri IP address 172.16 titik. Untuk yang terakhir dari paruh pertama berarti 143.254. 143.254. Subnet masknya sama /20. Tempat 3. Oke. No shutdown. Setelah itu kita lanjut ke petunjuk berikutnya. Konfigurasikan B1 dengan alamat IP versi 4 yang benar sesuai dengan network. Ini desktop IP configuration 192.16, benar kan, 16 titik 144.1. Subnet masknya jangan lupa diganti 240. Oke. Dengan gateway
159.254. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian masuk ke branch ya, configure branch dengan appropriate IPv6 addressing, ada di atasnya ini. Ini untuk gigabit internet 0/0 dan ini untuk 0/1. Masuk ke branch lagi. Exit interface 0/0 IPv6 address paste no shot exit IP interface gigabit internet 0/1 IPv6 address. Yang kedua itu yang ini, di copy saja, di sini paste, no shutdown. Setelah itu konfigurasi B1 dan B2 dengan IPv6. Oke, jadi untuk B1 dan B2 IPv6-nya tadi kan interface-nya seperti ini. Berarti B1 dan B2 tinggal menyesuaikan saja angkanya. Nah, untuk B1 berarti untuk alamatnya mengikuti yang atas, yang interface 0/0. Ini tambahkan 1, berarti jadi 2, slash-nya sama, 64. Gateway-nya ini sama persis ya. Tidak perlu dikasih slash atau prefix, tidak perlu. Cukup seperti ini. Nah, untuk yang B2 yang kedua itu ini slash-nya 64. Kita tambahkan dulu ya 2. Default gateway-nya seperti tadi, sama seperti yang ada di router. Sudah. Kemudian kita masuk ke tadi terdokumentasikan. Ini saya dokumentasikan di sini B1 dengan ini, gateway-nya ini, B2 ini. Untuk konfigurasi OSPF dengan proses di 1, kemudian advertise, jangan advertise ke internet, configure appropriate interface sebagai pasif. Oke. Sebagai pasif ya, berarti coba dari branch dulu aja, tidak apa-apa. Exit. Masuk ke router OSPF 1, network 172.16.128 wildcardnya 15.255 karena tadi 20 ya slash-nya area 0. Bener, saya cek terlebih dahulu. Oke, sudah betul. Kita masukkan adversasi yang kedua itu ke 144. Enter. Untuk yang ketiga itu dia advertise ke yang link serial 192.168.0.0. Dia itu prefixnya 3/3, jadi cuma 0.0.0.3 area 0. Jangan lupa untuk pasifkan pasif interface gigabit internet 0/0 dan 0/1.
Setelah itu di HQ ya. Konfigurasikan hal yang serupa. Enable configure terminal router OSPF1. Networknya yang diimplementasi di sini ada 172.168.0 0.0.63.255. Networknya saya periksa lagi 0.063.255. Jangan lupa diberi area 0. Network yang kedua ada di sini 16.0.0 dengan wildcard 63255. Yang kedua di sini mengacu pada link serial pada di 192.18.0.0. Wildcardnya diulangi 192.168.0.0.0.0.3. Seperti itu ya untuk HQ. Oke, saya periksa kembali sudah betul. Jangan lupa memberi pasif 0/0 dan 0/1. Bentar, 0/1. Oke. Kita beri default dulu. Originate. Oke, exit. Setelah itu set IPv4 default route on HQ with direct radius router branch. Tinggal kita beri router statik. //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 / Setelah itu kita ke langkah selanjutnya, mengatur akses link bernama HQ server pada interface gigabit 0/0 router branch sehingga komputer yang terhubung ke interface tadi tidak bisa mengakses server yang HQ di sini. Oke, caranya masuk ke configure terminal, exit IP access list extended HQ server deny IP any host 172.16.0.1 deny IP any host. Betul ya, jangan sampai salah langkah-langkahnya. Deny IP any host 2.16.0.1. Oke, kemudian kita permit IP any exit, masuk ke interface gigabit 0/0, beri IP access group dengan nama HQ server.
inbound. Oke. Kemudian untuk selanjutnya sekarang di router HQ, di mana yang terhubung ke 0/0 dia ada di atas, berarti HQ1 itu tidak bisa menghubungi branch server melalui HTTP dan HTTPS. Oke, kita atur di HQ, masuk ke IP access, extended dengan nama branch server ya tadi ya. Branch server, kita deny TCP-nya, TCP any host 172.16.128.1 sama equal EQ www ini untuk HTTP. Sebentar, terlebih dahulu deny TCP any host 192.16.128.1. Oke, enter. HTTPS itu coba kita cari, tidak ada ya, berarti manual portnya ada di 443. Kemudian kita permit IP any exit interface gigabit Ethernet 0/0 IP access group server. In. Setelah itu membuat access list bernama NoB1 pakai IPv6. Oke, berarti atur di branch ya, dimana nanti berpengaruh ke B1. Kita balik ke branch, exit terlebih dahulu, kemudian masuk ke IPv6 access list bernama NoB1, deny IPv6 host 2001/DB8/ACAD:B1:2 host 2001/DB8/ACAD: B2 3. Ini mengambil di ini branch servernya ya. Alamat IPv6-nya seperti ini. Oke, coba saya periksa lagi. Deny IPv6 host 2001/DB8/ACAD:B1 host 2001/DB8/ACAD:B2 3. Enter, kita permit IPv6 any exit masuk ke interface, all other traffic is permitted. Oh, ini B1 tidak bisa mengakses
Berarti masuk ke interface. Langsung saja ke Gigabyte International/1. Enter. IPv6 traffic filter no B1 out. Enter. Oke, coba dicek result lagi. Ada yang tertinggal sepertinya. Lagi-lagi diminta untuk memasukkan IPv6 traffic filter in. Berarti ada di branch lagi. Oke, tidak apa-apa. Coba kita masukkan. Interface IPv6/0. Oke, sudah 100%. Kalau dilihat dari sini, kita cek lagi resultnya. Oke, sudah ya. Tapi coba kita uji terlebih dahulu. Pengujian yang pertama tadi B1 tidak bisa mengakses HQ server. Maka kita coba desktop, masuk ke web browser 16.01. Dia timeout ya. Untuk PC lain, untuk B2 kita akses HQ server lagi. Bisa. HQ1 akses HQ server. Bisa juga. Untuk HQ2 mungkin kita coba juga. Akses server. Bisa. Oke, coba kita tadi menguji HQ1 yang tidak bisa mengakses branch server. Ini HQ1. Branch server itu ada di 168. 128. 128. Oke. Seperti ini saja. Coba kita akses. Go.
Untuk HQ2 apakah juga timeout? Nah, bisa ternyata. HQ sudah, kemudian coba B. B2 bisa, B1 bisa juga. Oke, jadi seperti itu ya untuk beberapa PC tidak bisa mengakses server tertentu dan PC lainnya bisa. Ini kompetensi sudah 100, baik, untuk video activity kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya, saya minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.